Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Yuliana Yunokas dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Di video saya yang kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang statistik. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jessica Yuliana Yunokas, kelas A, Program Studi Budidaya Perairan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah rancangan percobaan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang statistik. Seperti yang kita ketahui bahwa statistik adalah penduga parameter atau sebagai subjek menyediakan sekumpulan prinsip dan metodologi untuk merancang proses pengumpulan data dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik atau ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengubah data menjadi lebih bermakna. Statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Di video ini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Tujuan statistik deskriptif adalah membahas cara atau metode pengumpulan, penyederhanaan, dan penyajian data sehingga memberikan informasi. Yang kedua, peringkasan data namun belum sampai pada pembahasan kesimpulan. Ringkasan data statistik deskriptif ada 4, yaitu median, mean, modus, dan kuartil. Yang pertama adalah median. Median adalah suatu nilai yang membagi dua sama banyak sekumpulan data sesudah diurutkan. Seperti yang kita lihat pada slide, ada contoh data nilai mahasiswa kelas rancangan percobaan. Ada beberapa data di samping. Jadi carilah median dari data tersebut. Oke, kita akan menjawab bersama-sama. Kita akan menyusun angka dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu kita akan lihat median dari data tersebut. Median adalah data yang paling tengah. Jadi, setelah kita susun dan kita lihat bahwa 4 adalah angka yang paling tengah. Jadi, tapi terdapat dua angka. Jadi, 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi, median dari data di atas adalah 4. Yang kedua adalah mean. Total dari pengukuran tersebut dibagi dengan jumlah datanya. Jadi, data nilai mahasiswa kelas rancop ada di situ. Jadi, carilah mean dari data tersebut. Kita akan menyusun data-data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, jumlah dari semua data adalah 38. Sedangkan jumlah data adalah 8. Jadi 38 bagi 8 sama dengan 4,75. Yang ketiga adalah modus. Satu nilai data yang paling sering terjadi atau mempunyai modus lebih dari satu buah. Contoh, data nilai mahasiswa kelas rancop, seperti yang kita lihat ada beberapa data di sini. Jadi carilah modus dari data tersebut. Kita akan menyusun dari angka yang kita akan urutkan dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar, dan kita akan lihat berapa angka yang paling sering muncul. Jadi modus dari data tersebut adalah 4 karena 4 adalah angka yang paling sering muncul. Yang keempat adalah kuartil. Kuartil adalah nilai sekatan kelompok data. Masing-masing sekatan terdiri dari 25%. Jadi Q1 sama dengan 25%, Q2 25%, Q3 35%. Jadi carilah Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut. Oke, kita akan menyusun data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita akan mencari terlebih dahulu Q1, yaitu Q1 sama dengan 3 tambah 75% dalam kurung 4 kurang 3 sama dengan 3 tambah 0,75 dalam kurung 1 atau kali 1 tambah 3 tambah sama dengan 3 tambah 0,75 sama dengan 3,75. Sedangkan Q2 adalah 4 tambah 50%
dalam kurung 4 kurang 4 tambah 4 tambah 0,5 kali 0 sama dengan 4. Q3 sama dengan 6 tambah 25% dalam kurung 7 kurang 6 sama dengan 6 tambah 0,25 kali 1 sama dengan 6 tambah 0,25 sama dengan 6,25. Jadi kesimpulannya, median dari data nilai mahasiswa kelas Rancop adalah 4, MEAN 4,75, modus 4, Q1 3,75, Q2 4, Q3 6,25. Yang kedua, ukuran penyebaran data. Yang pertama, wilayah atau rank, kedua, jangkauan antar kuartil, ketiga, ragam. Yang pertama adalah wilayah atau rank, selisih pengamatan terkecil dengan pengamatan terbesar. Rumus wilayah atau rank adalah data tertinggi kurang data terkecil. Jadi ada contoh beberapa data nilai mahasiswa kelas Rancop, carilah rank dari data tersebut. Pertama-tama susun dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Lalu kita lihat seperti yang kita lihat pada slide bahwa angka yang terbesar adalah 9 dan angka yang terkecil adalah 1. Jadi 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi rank dari data tersebut adalah 8. Jangkauan antar kuartil. 50% data di tengah setelah data diurut dengan membuang data 25% dari data terbesar dan 25% dari data terkecil. Rumus Q1 Q3 kurang Q1. Contoh, data nilai mahasiswa kelas rancangan percobaan. Bisa kita lihat ada beberapa data di samping, jadi carilah jangkauan antar kuartil dari data tersebut. Sebelum itu kita akan menyusun dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Jadi di sini angka 1 dan 3 itu 25%, sedangkan 4 angka yang di tengah adalah 50%. Jadi dua angka yang di belakang, dua angka yang terakhir adalah 25%. Jadi 1 dan 3 adalah Q1. 4 dan 6 adalah Q2, sedangkan 7 dan 9 adalah Q3. Jadi Q3 kurang Q1 sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi jangkauan antar kuartil dari data tersebut adalah 4. Yang ketiga, ragam atau variasi. Variasi formula rumus sigma sama dengan sigma X kurang X pangkat 2 bagi N kurang 1. Contoh, ada beberapa data di samping seperti yang kita lihat pada slide. Carilah ragam dari data tersebut. Jadi sebelum itu susunlah data tersebut dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar lalu jumlahkan. Jadi jumlah dari angka tersebut adalah 8, sedangkan hasil penghitungan dari 8 angka tersebut adalah 38. Jadi 38 bagi 8 sama dengan 4,75. Setelah itu masukkan hasil yang didapat pada rumus selanjutnya, yaitu 1 kurang 4,75 kali 2 tambah 3 kurang 4,75 kali 2 dan seterusnya sampai angka ke-9. Jadi angka-angka tersebut sudah dikurangi dan dikalikan sehingga mendapat hasil seperti yang ada pada slide ini, dibagi dengan 8 kurang 1 yaitu 7. Jadi hasil-hasil tersebut sudah ditambahkan, jadi hasilnya adalah 0. Maka 0 bagi 7 sama dengan 0. Jadi hasil dari ragam atau variasi adalah 0. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya tentang statistik. Semoga materi yang saya bawakan bisa berguna. Terima kasih sudah menonton.